Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Lestari, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2 dari Universitas PGRI Madiun, mata pelajaran akuntansi dan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Bani, ketua kelas pimpin doa. Silakan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Patriot proklamasi.
Mega presensi. Bu Mega pengen cek kerapian, sudah rapi ya? Oke. Tempat duduknya minta tolong dirapikan dulu, Alif geser sebelah sini. Oke. Nah, Lasmina geser dikit sebelah sini. Ya. Kursinya geser dikit. Oke, sudah rapi semuanya ya. Oke. Nah, selanjutnya mereka presensi dulu untuk hari ini. Yang pertama Alif. Oke. Amelia. Anggun. Arum Kemangi. Ira. Latika. Citra. Dewi. Ian Andrea. Dwi Heni. Fitri Lani. Fitri Ratna. Heni Setia. Ica. Ika Yustia. Kurnia Fatma. Lasmina. Leni. Lilis. Maya. Melanitnya. Nuvia. Nur Iliin. Putri Kalimatus. Putri Novita. Putri Rema. Rani. Rini. Cinta. Tinur. Riwayu. Ribulan. Jadi semua ya ini Mbak Siti Nur kemarin sakit juga, atas berkat doa kita yang masuk dan sembuh dan ketemu kembali bersama kita belajar di kelas. Oke, sebelumnya Bu Mega pengen ngecek dulu bukunya sudah dibawa, alat tulisnya. Ya, oke, kalau sudah dibawa kita lanjut ke motivasi. Bisa dibacakan Mbak Ira. Gagal itu urusan nanti. Kita yang penting kita berani untuk mencoba dan mencoba. Pasti Bu Mega menyimpulkan kalian sering kali ya belum mencoba tapi sudah takut gagal. Contohnya saja nih, Bu Mega memberikan tugas, tapi kamu sudah bilang sulit Bu, gak bisa. Padahal kamu belum mencoba. Itu namanya nanti kamu akal seperti itu terus, kamu akan melakukan kegagalan ya. Paling tidak coba dulu dan coba dulu. Untuk gagal itu urusan nanti. Kalau misalnya kita tidak coba, berarti kita tidak tahu seberapa besar kemampuan kita. Itu ya. Nah, untuk kompetensi dasar dan IPK-nya, kemarin kita sudah membahas yang ini menerapkan pencatatan transaksi pembelian bahan baku secara kredit ke dalam buku jurnal khusus ya. Jadi dari IPK itu sudah kita bahas. Nah, yang pertemuan kali ini itu nanti melakukan pencatatan transaksi pembelian bahan baku secara kredit ke dalam buku jurnal khusus ya. Yang pertama IPK-nya membuat lembar kerja jurnal khusus pembelian kredit perusahaan manufaktur. Yang kedua mencatat transaksi pembelian kredit perusahaan manufaktur ke dalam jurnal khusus. Tujuan pembelajarannya nanti kita ya, tujuannya ini yang poin keempat dan poin kelima, karena poin 1, 2, 3 itu sudah kita raih di pertemuan sebelumnya. Pertemuan yang hari ini yaitu siswa mampu membuat lembar jurnal khusus pembelian kredit perusahaan manufaktur dengan tepat, mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, siswa mampu mencatat transaksi pembelian kredit perusahaan manufaktur ke dalam jurnal khusus dengan tepat, mandiri dan bertanggung jawab. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, sebelum Bu Mega masuk ke format jurnal khusus atau gimana pencatatan jurnal pembelian, Bu Mega mau tanya dulu nih materi yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Silakan kalian
kalimat atau 2 kalimat terkait pembelajaran yang kemarin, mengulas kembali. Bisa masuk? Proses. Oke, belum ada yang muncul di sini, masih proses. Mereka ingin tahu kira-kira masih ingat nggak pembelajaran yang kemarin. Dua kalimat untuk menjelaskan materi yang sudah dibahas pada pembelajaran sebelumnya. Ini kodenya 26624137. Oke, udah muncul satu. Apa itu? Tentang mengenai materi dokumen sumber dan dokumen pendukung. Jurnal yang mencatat transaksi pembelian secara kredit, mencatat transaksi pembelian kredit, dokumen-dokumen yang ada yaitu dokumen sumber dan dokumen pendukung. Terus menganalisis dokumen pembelian, menjelaskan macam-macam dokumen sumber dan dokumen pendukung. Perusahaan manufaktur, jurnal pembelian, dokumen sumber, dokumen pendukung, oke. Dokumen sumber dan dokumen pendukung, jurnal pembelian. Oke, berarti 13 ini. Nah, ini ada lagi. Transaksi pembelian pada perusahaan manufaktur dan perbedaan surat pesanan pembelian. Terus ini membahas tentang dokumen pendukung, dokumen sumber, mencatat pembelian secara kredit dalam jurnal pembelian. Pada pembelajaran kemarin, oke, kita dapat mengetahui tentang jurnal pembelian serta dokumen sumber dan dokumen pendukung, menjelaskan tentang jurnal pembelian, materi yang sudah dibahas sebelumnya tentang jurnal pembelian yang mencatat pembelian kredit dan mempelajari dokumen sumber dan dokumen pendukung dan mengenai divisi dalam perusahaan manufaktur. Nah, ini yang paling panjang dari sekian jawaban kalian, menjelaskan dokumen sumber. Nah, kira-kira banyak yang kalian ingat itu dokumen sumber dan dokumen pendukung. Tapi dokumen sumber dan dokumen pendukung itu yang kita pelajari itu lebih ke pembelian secara kredit ya. Terus juga tadi juga ada yang menyinggung divisi. Divisinya itu divisi pada pembelian secara kredit, divisi gudang, divisi pembelian, terus ada divisi penerimaan, divisi akuntansi maupun divisi keuangan. Itu sudah bagus, kalian sudah bisa menjelaskan materi yang sudah dibahas. Cuma kalian masih terlalu singkat untuk menguraikan kalimatnya seperti apa. Oke, kalau sudah kalian bisa menyampaikan materi yang sebelumnya, Bu Mega lanjut ke materi dari ini ya. Materi dari ini itu terkait dengan ini pencatatan jurnal pembelian. Nah, ini sebelum ke jurnal khususnya, untuk mencatat jurnal pembelian itu menggunakan dua sistem. Sistem pertama periodik, yang kedua perpetual. Nah, kalau sistem periodik di pembelian itu debitnya ketika ada pembelian di perusahaan manufaktur yang kita beli bahan baku atau bahan penolong ya, atau misalnya kita beli perlengkapan dan sebagainya. Ini mereka contohkan kalau transaksinya bahan baku atau penolong. Jadi kalau periodik itu akun yang di debit itu pembelian bahan baku atau bahan penolong dan kreditnya utang dagang. Kalau sistem perpetual itu bukan
kreditnya utang dagang. Itu bedanya ya. Yang satu kalau periode itu pembelian, yang perpetual itu persediaan. Nah ini untuk format jurnal khusus pembelian di sistem fisik atau periodik. Fisik itu kata lainnya periodik ya. Ini Bu Mega ada contoh soal. Pada tanggal 1 Maret 2019, PT Abadi membeli bahan baku pada PD Kencana sebesar 5 juta secara kredit. Nah ini format jurnal khusus untuk di jurnal pembelian sistem fisik. Tadi kalau di jurnal umumnya di debit itu kan pembelian bahan baku. Nah kalau di jurnal khusus ini ada 2 kolom, pembelian bahan baku dan serba serbi. Serba serbi itu digunakan untuk apa? Misalkan ketika kita membeli itu ada PPN, atau untuk pembelian bahan penolong. Kalau pembelian bahan penolong nanti masuknya di serba serbi. Terus kreditnya utang dagang seperti ini. Nah, tapi karena di sini tidak ada nomor fakturnya, ya nomor fakturnya kita kosongi. Tapi kalau di transaksi kok tertera nomor fakturnya berapa, harus kita isi nomor faktur itu, ya. Ini kalau sistem fisik, berarti lebih ditekankan pada kolom ini, pembelian bahan baku. Kalau sistem fisik menggunakan kita bedakan dengan sistem perpetual. Soalnya sama, pada tanggal 1 Maret 2019 PT Abadi membeli bahan baku pada PD Kencana sebesar 5 juta. Kira-kira yang membedakan yang mana? Yang persediaan. Nah, tadi pembelian bahan baku, kalau perpetual itu persediaan bahan baku, ya. Jadi debitnya itu persediaan bahan baku 5 juta, terus ada kolom serba serbi dan kreditnya utang dagang, gitu ya. Bisa ya membedakan ya sistem fisik dan sistem perpetual. Ini contoh jurnal pembelian dengan PPN. Kalau tadi kan tanpa PPN. Kira-kira Bu Mega ini menggunakan sistem apa ini? Pencalinannya fisik, karena pembelian bahan baku. PT Abadi membeli bahan baku pada PD Kencana sebesar 5 juta secara kredit dengan PPN 10%. Berarti pembelian bahan baku PPN-nya 10% dari pembelian 5 juta, yaitu 500.000. Kreditnya utang dagang 5.500.000. Ya. Terus di total atau di jumlah pembelian bahan baku 5 juta, serba serbinya 500.000. Ini untuk jurnal pembelian dengan PPN. Berikutnya ada lagi jurnal pembelian dengan PPN dan beban angkut. Biasanya kan ada tuh yang beli plus bayar beban angkut. Nah ini PT Abadi membeli bahan baku 5 juta, PPN 10%, beban angkutnya 150.000. Berarti ini menggunakan sistem fisik atau periodik ya, karena pembelian bahan baku. PPN-nya 500.000. Beban angkut pembelian itu masuk di serba serbi sebesar 150. Jadi ketika dijumlah kreditnya utang dagang sebesar 5.650. Pembelian bahan bakunya 5 juta, serba serbinya ini totalnya 650, utang dagangnya 5.650. Itu kalau misalkan ada beban angkut. Kita bandingkan lagi dengan sistem perpetual. Nah ini. Loh kok seperti itu Bu, sistem perpetual. Nah, sistem perpetual ini soalnya sama, tapi kita menggunakan sistem perpetual di sini. Persediaan bahan bakunya 5 juta, beban angkut 150, PPN-nya 10%. Jadi kalau yang ada kaitannya dengan bahan baku di sistem perpetual itu masuknya di persediaan. Seperti beban angkut pembelian itu masuk ke bagiannya persediaan bahan baku. Maka dari itu untuk pencatatannya beban angkut bukan diserba-serbi lagi, tapi langsung masuk ke persediaan bahan baku. Dan yang serba-serbi ini hanya dituliskan PPN masukan 500.000. Jadi kalau kamu
ditanya-tanya, kamu nanya, aku ditanya-tanya, misalkan seperti itu. Wah, kok bisa Bu 5.150.000? Karena 5 juta itu pembelian bahan bakunya, 150 itu beban angkutnya, ya. Yang menjadi bagian dari persediaan bahan baku di sistem perpetual itu satu, persediaan bahan baku ketika kita membeli, misalkan beli bahan baku, beli BB. Yang kedua itu beban angkut. Yang ketiga rent. Nah, jadi ketika ada rekor pembelian, ketika ada akun itu ya yang berkaitan dengan bahan baku, kita meretur bahan baku, nanti masuknya ke dalam akun persediaan bahan baku kalau kita menggunakan sistem perpetual. Ya, sampai sini ada masih tanyakan? Tidak ya. Nah, ini rekor pembelian. Sebenarnya kalau rekor pembelian ini sudah bukan ranahnya di jurnal pembelian, tapi tetap Bu Mega jelaskan di sini. Kalau rekor pembelian maksudnya di jurnal apa benar? Jurnal umum, betul sekali, jurnal umum. Nah, ini CV Bima Sakti mengembalikan barang dagangnya yang rusak 35.000 kepada PT Arjuna. Kalau ini jurnal periodiknya, berarti ketika kita meretur apa yang sudah kita beli, berarti utang dagang kita awalnya 35.000. Misalkan awal mula di CV Bima Sakti itu 500.000, ya. Kita kembalikan sejumlah 35.000. Utang kita 500.000 jadi berkurang 35.000 karena kita mengembalikan barang. Jadi utang dagangnya berkurang. Kalau berkurang di sebelah kalau ditambah sebelah itu ya. Nah, kalau jurnal perpetual, nah ini rekor pembeliannya. Kalau di periodik tetap ditulis biasa rekor pembelian. Kalau di perpetual, kreditnya itu persediaan barang-barang. Kalau misalkan ya kita kembalikan barang dagang. Nah, kalau barang baku ya berarti persediaan bahan baku. Ya, bisa ya membedakannya ya. Ini potongan pembelian. Nah, ini mereka belum menuliskan. Ketika ada pembelian bahan baku dengan angkut retur, ini juga ada potongan pembelian. Potongan pembelian itu istilah kerennya apa sih? Diskon ya. Kalian sering menyebut itu diskon murah kita tuku. Nah, itu namanya potongan pembelian. Ini CPSS membeli barang dagang dari PT DJ sebesar 100.000 dengan syarat kredit 2/10 N/30. 3 hari kemudian barang tersebut dibayar. Berarti karena itu syaratnya 2/10 N/30, berarti potongannya berapa persen? 2% dalam jangka waktu 10 hari. Karena 3 hari langsung dibayar, otomatis dapat potongan. Kalau kita mencatat menggunakan jurnal periodik, berarti utang dagang kita itu nanti kalau kita membayarkan berkurang 100.000, potongan pembeliannya 2% dari 100.000 itu 2.000. Jadi kasnya 98.000, yang kita bayarkan hanya 98.000. Itu kalau jurnalnya jurnal periodik. Kalau jurnalnya jurnal perpetual, berarti utang dagangnya 100.000, potongan pembeliannya 2.000, kasih 98.000. Oke, maaf ini ada syarat ya. Untuk potongan pembelian ini harusnya bukan potongan pembelian, tapi apa Cak? Persediaan barang dagang. Oke, berapa sedikit. Jadi sambil kalian juga mengoreksi persediaan barang dagang. Ini ya. Nah, jadi ketika di jurnal perpetual itu nanti potongan pembeliannya persediaan barang dagang. Berikutnya pembelian
advance juga ya. Untuk pembelian tunai di sini CV dan Ra membeli barang dagang pada PT Nala seharga 200.000. Ketika ada pembelian berarti 200.000 di sebelah pembelian kita bertambah, kas kita berkurang 200.000. Lalu kalau di jurnal menggunakan sistem perpetual, pembelian ini akunnya berganti jadi persediaan barang wajibnya atas. Ya, sebenarnya di sini lebih ke membandingkan sistem periodik atau sistem fisik dengan sistem perpetual. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak jelas ya? Nah, ini memang Bumega tambahi ada reto dan kemudian biar kalian bisa, oh kalau pembelian tunai itu sebenarnya bukan ranahnya di jurnal pembelian, tapi masuknya nanti di jurnal pengeluaran kas. Tapi Bumega tambahi sedikit saja karena sama-sama pembelian. Oke, itu saja yang bisa Bumega jelaskan untuk jurnal ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, seperti biasa kita berdiskusi ya, kelompok dan Bumega beri kasus atau studi kasus biar kalian langsung tahu seperti apa sih jurnal pembelian itu. Nah, kelompoknya sama ya seperti yang kemarin. Silakan berkelompok, tempat duduknya dibuka. Oke, untuk kelompoknya yang pertama ini Amel ini, kelompoknya Leni, Cantika, Kira ya, Kira, Alif, Anggun Bella, Ika, dan bisa berkumpul dengan teman kelompoknya diputar karena teman duduknya juga depan belakang diputar. Nah, Bumega jelaskan dulu. Oke, ya sebentar sambil disimak. Ini ada transaksi PT Jaya Utama. Nah, di sini kalian disuruh membuat jurnal pembelian. Jangan lupa dilihat perintahnya apa sistemnya. Sistem periodik. Nah, di belakang itu sudah Bumega sediakan format kolomnya ya. Berarti kalian tinggal memasukkan saja. Itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Enggak? Oke, kalau tidak ada, bisa langsung dikerjakan. Silakan. Oke, silakan dikerjakan. Format jurnalnya itu sudah ada di lembar paling belakang. Waktunya saya beri waktu 20 menit cukup ya. Oke, 30 menit akan dikerjakan. Sesuai tanggalnya kronologis.
is time to begin the fourth lesson. Usahakan buru-buru, waktunya masih 15 menit lagi. Yang sudah kelompoknya siapa? Anggun, dicek lagi ya. Oke, Amelia juga sudah. Dicek lagi ya, barangkali ada yang salah ya. Oke.
Mungkin ya, nanti setelah ini melanjutkan. Kemarin kan yang maju kelompok 1, 2, 3, 4. Sekarang nanti kelompok 5, 6, 7, 8. Jadi nanti dituliskan di depan jurnalnya. Terus nanti Bu Mega bagi-bagi, tidak semua dituliskan ya. Kalau kelompok 2 transaksi aja ya. Kalau kelompok 5 sudah siap, sudah maju sekarang. Sudah, oke. Bisa dibuatkan dulu untuk kelompok 5 membuatkan format jurnalnya di depan ya. Format jurnalnya. Lihat dulu ya. Kira-kira nanti untuk transaksi muat ya.
yaitu pada pemberian bahan baku 1.200.000, sedangkan kreditnya pada utang dagang 1.200.000. Apabila ada yang bertanya silakan bertanya. Oke, silakan. Dira. Perkenalkan, saya Dira Ujani dari kelompok 1 ingin mengoreksi kalau nomor fakturnya belum ditulis. Terima kasih atas koreksinya. Saya lupa menambahkan, saya akan menambahkan. Ya, silakan ditambahkan Mbak. Berarti nomor fakturnya belum ada ya. Tambahkan nomor fakturnya. Oke, J01. Oke. Gitu ya untuk kelompok 5. Tadi Upa menuliskan nomor faktur, sekarang sudah dituliskan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, kelompok 6 silakan. Siapa yang mau mewakili menuliskan ke depan? Berarti Cantika tanggal berapa itu? 8. Ini lo pakai penghapus Mbak. Pakai penghapus. Silakan dijelaskan. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin menjelaskan transaksi tanggal 8 Desember 2021. Dibeli bahan baku dari Udirangan seharga 600.000 dengan nomor faktur R01. Tanggal 8 Desember 2021, nomor faktur R01, keterangan Udirangan, pembelian bahan baku 600.000, kredit utang dagang 600.000. Tanggal 12 Desember 2021, no faktur FT01, keterangan UD Timur, debit pembelian bahan baku 2 juta, kredit utang dagang 2 juta. Silakan ada yang mau menanggapi? Saya Melani Bunga Anggraini, perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan bahwa yang dikerjakan kelompok 6 sudah sesuai. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Sudah sesuai ya, berarti ya tanggal 8 dan tanggal 12. Berikutnya kelompok 7 tanggal berapa berarti? 15 sama 22. Silakan yang mewakili Fitri Leni. Videonya. Oke.
300.000, serba-serbi perlengkapan kantor di debit 400.000, utang dagang di kredit 600.000. Dibeli bahan baku dari UD Jaya seharga 2.300.000 dengan nomor faktur 135. Syarat 2/10 N/30. Keterangan UD Jaya pembelian bahan baku di debit 3.200.000, utang dagang di kredit 3.200.000. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan silakan. Oke, silakan kelompok 3 ya. Saya Lasmina Hendra Dewi dari kelompok 3 ingin mengoreksi. Pada tanggal 22 Desember nominalnya salah. Seharusnya 2.300.000 bukan 3.200.000. Terima kasih. Terima kasih. Setelah ini saya akan mengoreksi. Silakan di atas, Bu. Jadi salah menulis ya, harusnya nominalnya berapa? 2.300.000. Oke. Bisa ditutup Mbak Fitri Leni? Terima kasih atas belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terakhir ya kelompok 8. Kelompok 2. Kalian dijumlahkan ya Mbak Fitri totalnya. Total. Oke, silakan dipresentasikan tanggal 24 sampai 28. Tanggal 25 Desember 2021 dibeli bahan penolong dari UD Rama seharga 400.000 dengan nomor faktur R065, dan tanggal 28 Desember 2021 dibeli dari PT Elang bahan baku seharga 3 juta dengan syarat 3/10 dan N/60, nomor faktur 210E. Silakan yang ingin menanggapi. Itu dijelaskan di sini ya. Dimasukin referensinya. Tanggal 24 nomor faktur R065, keterangan UD Rama bahan penolong menjadi seharga 400.000, utang dagang di kredit 400.000 ya. Tanggal 28 nomor faktur
dan tanggung belakang berarti 10.100.000 ya. Silakan yang ini lagi. Oke, silakan. Saya Nur Iliyu dari kelompok 6 ingin menanggapi bahwa pekerjaan kelompok 8 sudah sesuai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kelompok semua ya. Sudah selesai transaksi kita dari tanggal 5, 8, 12, 15, 20, 24, 28. Oke, sebelum Bu Mega lanjutkan, ini sudah sesuai totalnya? Berapa totalnya? Yang betul sebenarnya? 7.300.000 ya, makanya Bu Mega lihat-lihat kok kayak oh, tanggal 12. Oke, berarti tadi yang mengkoreksi banyak yang kelewatan ya, kelompok lain ya. Videonya mana tadi? Berarti yang tanggal berapa ini? 12. Ini harusnya di akunnya apa? Pembelian bahan penolong. Oke. Pembelian bahan penolong sebesar 2 juta. Oke. Seperti ini ya. Berarti karena tadi dimasukkan ke pembelian bahan baku jadi berkurang jadi 7.300.000. Oke, betul. Yang ini serba-serbinya 2.800.000. Nah, untuk yang bahan penolong ini akunnya jangan bahan penolong saja ya, tapi pembelian bahan penolong. Ada pembelian. Seperti itu. Sudah? Ada yang perlu kita koreksi lagi? Sudah sesuai ya? Intinya ketika kita menjurnal, memasukkan transaksi ke dalam jurnal khusus, kita harus hati-hati ya. Ketepatan itu wajib. Jangan kalian mengerjakannya pengen cepat selesai tapi ternyata malah salah. Ada yang kelewatan juga tadi, nomor fakturnya belum terisi. Harusnya bahan penolong malah dimasukkan ke dalam bahan baku begitu. Jadi otomatis ketika bahan penolongnya itu dimasukkan ke dalam bahan baku, nanti berpengaruh kepada totalnya atau jumlah akhirnya. Itu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Nah, evaluasinya seperti itu. Jadi kalian sudah bagus tadi, cuman kalian harus berhati-hati untuk mengerjakannya biar lebih tepat lagi ya. Nomor faktur itu harus diisi. Jangan kalian mikirnya yang penting akunnya ada, buku keterangannya ada, nominalnya ada, tapi nomor fakturnya kelewatan. Terus bahan penolong sama bahan baku ini harus dibedakan ya. Kalau bahan penolong maksudnya serba-serbi. Kalau bahan baku itu sudah ada kolomnya sendiri, pembelian bahan baku. Itu ya. Oke, berikutnya kita masuk ke kesimpulan. Oke, untuk kesimpulannya kalian sudah hafal lagi, kita menggunakan Mentimeter lagi ya. Buka alamat menti.com. Nah, apa yang dapat kamu simpulkan untuk pembelajaran hari ini? Nah, waktunya sama ya. 2662 4134. 2662 4134. Ya, silakan. Ini belum selesai yang tulis ya? Kok sudah muncul? Oke. Berikutnya baru satu ini. Ya Bapak, mungkin tadi kau pencet kirim ya, pencet submit ya. Oke. Dalam membuat jurnal khusus kita harus teliti rapi dan tepat. Oke.
periodik dan perpetual. Juga jika mengisi jurnal harus tepat dan benar. Ya, oke. Jurnal pelajaran hari ini kita bisa menyimpulkan dalam membuat jurnal harus teliti dan tepat. Bahwa saat mengisi jurnal pembelian kita harus lebih teliti dan tepat penerapannya ya, itu maksudnya ya. Dapat memahami cara mengerjakan transaksi jurnal pembelian melalui sistem apa ini? Sistem perpetual dan periodik. Oke. Mencatat transaksi pembelian. Oke, yang dapat saya simpulkan untuk pembelajaran hari ini mengenai jurnal pembelian ada dua sistem, yaitu periodik dan perpetual, dan perbedaan antara kedua sistem tersebut. Oke. Dan mengisi jurnalnya harus tepat, teliti dan benar. Oke. Ibu sudah pintar menyimpulkan semua ini. Ya. Dan oke. Kesimpulannya hampir sama ya. Yang kita pelajari itu berarti kalian sudah bisa menyimpulkan. Yang pertama, jurnal pembelian itu ada dua sistem, fisik atau periodik dan sistem perpetual. Terus ketika kita melakukan penjurnalan kita harus teliti dan harus tepat ya, jangan asal cepat tapi malah tidak tepat seperti itu. Jadi ketika melakukan jurnal itu jangan sampai kelewatan dalam pengisian fakturnya, tanggalnya. Biasanya kalian itu terlalu terburu-buru untuk mencatat nominalnya plus keterangan. Intinya hari ini
tes hari ini sudah Bu Mega terima, nanti Bu Mega koreksi. Nanti kalau misalkan nilainya kurang dari 77 ya, karena KKM kita 77, berarti nanti remedi. Kalau yang lebih dari KKM kita pengayaan. Seperti itu ya. Sebelum Bu Mega akhiri, Bu Mega akan memberi apa ya, kayak tambahan sedikit terkait dengan jurnal pembelian tadi. Itu nanti berkaitan dengan jurnal pengeluaran kas. Berarti nanti di pertemuan berikutnya kita lanjut mempelajari jurnal pengeluaran kas ya, jurnal pengeluaran kas. Kita di 2 pertemuan ini sudah belajar jurnal pembelian. Untuk pertemuan berikutnya kita jurnal pengeluaran kas. Gitu ya. Untuk hari ini cukup. Oke, sebelum kita akhiri seperti biasa kita adakan refleksi dulu terkait apa yang sudah kalian pahami, apa yang belum dipahami selama pembelajaran ini, dan perasaan kalian selama pembelajaran. Siapa yang mau menyampaikan? Oke, silakan Sri Wahyu. Akan disampaikan. Saya memahami terkait jurnal pembelian sistem periodik. Saya masih bingung terkait jurnal pembelian sistem perpetual. Perasaan saya senang karena bisa mempelajari perbedaan jurnal pembelian sistem periodik dan jurnal pembelian sistem perpetual. Oke, terima kasih atas refleksinya untuk Mbak Sri Wahyu. Jadi untuk Mbak Sri Wahyu ini masih bingung terkait dengan sistem perpetual ya. Pasti Bu Mega bisa menyimpulkan bingungnya itu di bagian kok bisa retur masuk persediaan, kok bisa beban angkut masuk persediaan. Nanti berikutnya kita ulas kembali ya di pertemuan berikutnya sambil kita lanjut belajar jurnal pengeluaran. Gitu ya. Oke, cukup untuk pertemuan hari ini. Kita berdoa dulu sebelum Bu Mega akhiri. Silakan Tani pimpin doa. Pernahkah kita membayangkan bahwa negeri ini, Indonesia, akan menjadi lebih hebat suatu saat nanti? Atau pernahkah kita berpikir di tangan siapa perubahan besar negeri ini akan terjadi? Di sini, kami hadir untuk menjadi perubahan tersebut. Kami, Unipma, Smart and Competitive. Selamat datang di Universitas PGRI Madiun Unipma, universitas yang berdiri pada tanggal 5 Juni 1975. Terletak di Kota Madiun, Jawa Timur, tepatnya di Jalan Setiabudi nomor 85. Hingga saat ini, Unipma memiliki 4 kampus. Unipma berkomitmen mendidik anak bangsa menjadi generasi berkualitas yang solutif dan berkarakter. Universitas PGRI Madiun atau Unipma memiliki komitmen untuk tumbuh dan berkembang dengan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan
berdasarkan tata kelola universitas. Dengan semangat dan upaya untuk terus bergerak maju, kami yakin UNIPMA dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan berdaya saing. UNIPMA merupakan salah satu perguruan tinggi yang tinggi peminatnya. Oleh karena itu, kami selalu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas lulusan dengan cara membekali mahasiswa dengan kemampuan keilmuan yang adaptif. Kurikulum yang dirancang pun telah sesuai dengan perkembangan ipteks, kebutuhan masyarakat, dan juga kebutuhan stakeholder. Kualitas pembelajaran pun menjadi hal yang utama bagi kami. Oleh karena itu, pembelajaran berbasis TIK melalui e-learning UNIPMA atau kita kenal ELMA telah memberikan pengalaman belajar yang lebih luas kepada mahasiswa untuk meningkatkan kompetensinya. Mendukung aktivitas dan kreativitas mahasiswa menjadi insan unggul yang siap menghadapi tantangan, UNIPMA menyediakan fasilitas seperti smart classroom, perpustakaan, laboratorium terpadu, dan juga sarana non-akademik untuk mendukung minat dan bakat mahasiswa. Sivitas Akademika UNIPMA patut berbangga karena sederet prestasi telah berhasil ditorehkan. Hal tersebut mendorong UNIPMA untuk terus sigap dan tanggap dalam berinovasi. Tantangan merupakan peluang dan hambatan adalah motivasi. UNIPMA juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di dalam negeri maupun di luar negeri. Program kerjasama internasional ini merupakan media pengembangan wawasan untuk dapat terus maju dan berkembang. UNIPMA memiliki 6 fakultas dan 27 program studi, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 14 program studi, Fakultas Ilmu Kesehatan FIKS dengan 2 program studi, Fakultas Teknik FT dengan 5 program studi, kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB dengan 3 program studi, Fakultas Hukum FH dengan 1 program studi, Fakultas Pasca Sarjana dengan 2 program studi. Sebagai bukti kredibilitasnya, UNIPMA telah berhasil meraih beberapa penghargaan, di antaranya adalah selain sederet penghargaan sivitas, mahasiswa-mahasiswi UNIPMA pun aktif berkontribusi dalam menyumbangkan prestasi-prestasi membanggakan, di antaranya adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul di tingkat nasional dan menghasilkan lulusan yang cerdas serta berdaya saing. UNIPMA memfasilitasi anak didiknya dengan beragam kegiatan mahasiswa yang berorientasi pada pengembangan kemampuan teknis dan kemampuan non-teknis mahasiswa. Hal ini ditunjang melalui fasilitas kampus yang relevan, di antaranya adalah Smart Classroom, lab terpadu, perpustakaan, lab komputer, gedung olahraga cendekia, asrama mahasiswa, geraha cendekia, ruang olahraga. Dalam upaya menyiapkan anak didiknya untuk bisa berkompetisi secara tangguh di era global, UNIPMA membekali mahasiswa-mahasiswinya dengan berbagai kegiatan positif melalui unit kegiatan mahasiswa.
Semangat rentangkan sayangan, sing-singkan lenganmu tatap tajam ke depan. Tunaikan panggilan suci dan baktimu di bawah alma materku yang tercinta. Menunjukkan waspada jagatu di setiap helaan nafas dan berjanji bangun Indonesia tatalah dunia. Tumbuh intelektual cerdas berprestasi, profesional berdasar Pancasila. Unipma siap membangun perubahan besar untuk negeri. Unipma Smart and Competitive. Abadi selama